lagi di channel Banteng Mas. Kali ini kita mau review lagi mobil Pajero Sport. Kemarin yang warna putih kita pakai piak yang baru juga dari Thailand bumpernya. Ini kita yang kasih lihat yang model yang 3 loops. Jadi ini bentuknya yang kayak gini, 3 loops. Dan ini model paling baru. Jadi ini di piak tipe Elite namanya. Nah ini yang paling baru. Fog lampnya juga dia ada lampu kecilnya, kemudian ada fog lampnya. Jadi kalau yang kemarin kan dia hanya lampu fog aja. Kemudian dia udah siap untuk washer. Jadi untuk tipe Pajero yang lebih tinggi dia ada washernya. Ini kayak Pajero yang lama, jadi belum ada washernya. Nah sensor-sensor dia bisa pindah. Jadi ada lubangnya. Jadi tinggal pindah, nggak usah khawatir sensornya karena Pajero makin canggih. Kita juga lagi nunggu Pajero yang baru yang facelift lagi. Belum tahu nih ada kelebihan apa, katanya ada blind spot apa segala macam ya. Tritonnya sih ada blind spot, sekarang udah lebih baik. Nah untuk ngikutin teknologi mobilnya, bumpernya juga harus ngikutin, jadi optionnya harus nambah. Jadi kayak ada sensor, kemudian washer kayak gitu-gitu. Nah seperti biasa piak jungle ini dia lewat sertifikat yang di Australia, jadi lolos uji crash di Australia. Nah bumper ini untuk di Australia disebutnya kalau yang 3 loop ini namanya RU bar. Nah kenapa RU bar? Karena dia kebanyakan kalau di Australia kebanyakan jalannya itu kan lewat hutan-hutan atau lebih banyak itu, karena di kotanya kalau kita lihat peta Australia itu kota-kota besarnya adanya di pinggir, di tengahnya kan gurun. Nah kadang kalau kita melintas itu kita masih ketemu daerah-daerah yang masih belum ada penduduknya. Nah biasanya itu banyak roadkill. Jadi roadkill itu binatang nyebrang, kanguru nyebrang. Seperti kita tahu kanguru kan binatang dari Australia, nah itu kebanyakan nyebrang. Kalau di Indonesia mungkin sapi, kambing, nah itu beda ya. Kalau di Australia mungkin ketemunya itu kanguru, nah rubar. Nah kanguru itu dia tingginya kurang lebih bisa setinggi saya 173 cm, dan dia kuat sekali kakinya itu. Nah dia biasanya begitu nabrak, kalau nggak ada loopnya ini, yang 3 loopnya ini, biasanya dia langsung mental ke atas. Kalau dia mental ke atas, kakinya bisa masuk ke dalam kaca mobil. Kita ditendang-tendang dengan dia cakarnya, jadi bahaya. Nah, kalaupun dia nggak terlempar, biasanya dia langsung hajar kap mesin. Jadi di kap mesin ini biasa di depan kan ada radiator, ada intercooler, ya bahaya lah. Kebayang kalau kita lagi jalan jauh, jarak 10 jam, tapi ada kecelakaan, roadkill di jalan, ya kita nabrak, mungkin kanggurunya nggak apa-apa. Biasanya dengan kecepatan rata-rata di Australia itu 110 km per jam speed limitnya, ditabrak aja kanguru masih bisa hidup, belum tentu tewas ya. Jadi ini penting banget di Australia, makanya namanya RU bar. Nah di Indonesia kebanyakan kalau penggemar off-road dia pakai yang ini juga untuk memproteksi headlamp, grill, kemudian radiator, ya jadi lebih aman lah. Nah ada 2 pilihan, biasanya ada yang demen lebih simpel, ada yang demennya ini. Tapi kalau buat saya pribadi, saya lebih demennya yang 3 loop ini, karena kelihatan mobil off-road apa adanya, off-road sejatinya, dan dia terlihat lebih siap untuk menghadapi segala medan. Syaratnya bumper yang baik itu seperti tadi kita udah sebutkan yang soal crash test, kemudian bobot bumper itu untuk kita bisa menentukan nanti spring rate dari shock sama PR itu rata-rata 45 sampai 50 kilo. Jadi itu bobot yang umumnya. Jadi kita bisa nentuin PR-nya, kita bisa nentuin shocknya. Kalau biasanya bikin sekuat-kuatnya, setebel-tebelnya, akhirnya bebannya lebih dari itu. Akhirnya ganti upgrade shock, ganti per, tetap mobilnya nunduk. Dan ketika pakai standar juga mobilnya enak. Nah, apa aja sih yang ada di bumper yang biasanya yang sudah sesuai dengan spesifikasi? Satu tadi crash test lolos. Kedua dia ada tempat di sini. Nah ini bukan tempat lampu, tapi opsional untuk kita pakai rig antena. Jadi kalau jarak jauh konvoy, biasanya pakai antena lagi untuk rig ya, jadi bisa komunikasi lebih baik. Kemudian ada dudukan lampu, udah pasti. Kemudian ada winch bracket di dalam, jadi kita bisa pakai winch yang tidur 3,5 ton sampai 5,5 ton, oke. Kemudian di sini, nah kalau yang lokal pasti nggak punya. Nah ini untuk recovery jack. Jadi kalau mobil udah tinggi, kadang kita untuk ngejacknya susah, dan kadang di kondisi medan yang miring-miring juga susah. Posisi ban, lift kit udah ditinggiin juga, biasanya lift jack dari dongkrak dari bawaan ATPM kurang tinggi. Nah, kita perlu pakai lift jack. Nah, ini ada tempat buat lift jacknya. Oke, ketika keadaan darurat itu sangat penting. Kemudian depacurnya. Nah, biasanya
kalau pakai bumbar gini pasti dari samping dia kelihatan lebih ringkas gitu. Jadi departure angle-nya lebih klimis ya dibanding kalau kita pakai bumper standar. Kalau bumper standar kan dia sampai bawah begini, ya kan? Jadi biasanya ini kurang ini. Nah, proteksi crank tetap harus ada. Biasanya juga bumper lokal ya. Sekarang udah mulai niru, dia udah mulai perbaiki. Kemudian kapasitas dari bumper ini untuk pulling load-nya dia sekitar sesuai dengan kekuatan chassis, sekitar 5,5 ton. Jadi sesuai dengan winch-nya juga 5,5 ton. Bumpernya dengan chassisnya juga kuat untuk narik pulling load-nya itu 5,5 ton. Jadi kalau orang pakai bumper ini, mobilnya Pajero, terus saya mau pakai winch yang kuat aja, 6 ton, 7 ton, agak percuma sih. Gitu. Terus kemudian recovery point-nya juga masih bisa dijangkau. Jadi ketika kita masuk, kita masih bisa jangkau ini. Tidak ada yang dirubah, tidak ada yang pengeboran. Kemudian, nah, kadang untuk customer datang ke bengkel kita juga nanya, bumper kok nggak rapet sih? Ini nggak boleh, karena bodi itu meliuk. Lihat aja kap mesin sama fender aja nggak rapet. Kalau ini nggak boleh rapet, karena ini besi ketemu besi, ini juga ketemu besi. Besi ketemu besi. Nah makanya bumper sekarang, mobil sekarang kan bumpernya mau lebih futuristik, modelnya mau lebih bagus. Biasanya dikasih bumpernya udah plastik. Tapi kalau bandingin, coba Panther, coba LC80, bumpernya masih besi juga nggak apa-apa. Tapi kan pasti ada jarak. Karena bodi mobil itu meliuk, dia aerodinamis, bumper itu tidak boleh bersentuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, ini harus nggak bisa bersentuhan, gue juga bingung jawabnya gimana. Karena ada yang ngeyel sih, capek. Nah, terus kemudian ini pakai ban, velgnya pakai method race wheels. Ini yang tipe Street Series 315. Kemudian ini pakai bannya BF Goodrich ATKO2 285 60 18. Ini pakai ring 18. Nah, ini plan ke depannya dia masih mau lift kit. Customer-nya dari Bandung, ini bolak-balik. Jadi sesuai dengan schedule datang. Mau upgrade ini dong, mau upgrade itu dong, tambah gitu. Karena mungkin jaraknya juga nggak terlalu jauh, jadi enak lah. Tapi saran saya buat yang di luar kota, lebih baik telepon dulu, koordinasi dulu, jangan tiba-tiba datang. Kadang stoknya juga belum tentu ada, kadang waktu pengerjaannya juga kita belum tentu sempat, karena kita juga banyak harus mendahulukan customer yang udah datang gitu. Jadi mohon maklum, itu sering terjadi. Nah kemudian lampunya ini pakai TJM Australia, ini produk terbaru dari Australia. Ini gedenya 7 inch, jarak tembaknya sekitar 700 meter. Efektif looks-nya, satu looks-nya di 460-an. Jadi ya lumayan lah, harganya juga nggak terlalu mahal. Ini TJM Australia, produk terbarunya. Kemudian hari ini kita baru nambah HKS muffler yang W-tail. Jadi kadang ada orang yang masih gaya off-road, tapi kadang dia masih pengen ada sentuhan sedikit JDM Street-nya. Jadi mobilnya Jepang ya, JDM Street-nya masih mau dicampur di mobilnya. Masih oke, selama tidak ada gangguan. Tapi ya, kalau udah pasang knalpot berarti nggak bisa pakai bumper belakang ya, tow bar gitu, segala macam. Nah, karena space-nya kita harus bagi, ada ban serep, knalpot, kemudian mau tow bar lagi. Jadi ya, sebelum bangun pikirin masing-masing satu-satu. Jadi step-nya enak, tidak ada salah beli, tidak ada memboroskan budget. Jadi udah beli ini, jadi nggak kepake ya, ganti ini. Jadi enaknya diskusi dulu lah. Kemudian dengan dibuatnya video ini, kita berharap customer lebih ngerti soal produk yang kita jual. Bisa masuk website-nya langsung. Jadi setiap merek ada tjm.com.au bisa masuk. Ada pihak jungle juga bisa masuk ke website-nya. Ada HKS, jadi bisa tahu sendiri method race wheels, bisa tahu sendiri. Nah, gunanya untuk kita tuh nggak bener-bener blank gitu loh. Jadi kadang kita sulit banget datang customer, saya mau pasang dong mobil saya Triton, saya mau pasang apa aja yang kamu jual. Waduh pusing, apalagi kalau chat, waduh pusing. Jadi mudah-mudahan dengan kita bikin video ini, kita review satu-satu mobilnya, ada contohnya. Nah paling nggak saya mau kayak gini, udah ada tau lah patternnya. Oke guys, ditunggu upgrade dari mobil ini. Masih ada mau penambahan, kita masih diskusi. Ditunggu video berikutnya. Thank you.